Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 645. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia merasakan hawa dingin yang ditransmisikan dari kerumunan tidak jauh dari sana. Sangat tidak jelas, tetapi niat membunuh ini begitu kuat sehingga tidak ada bandingannya. Sungguh roh pembunuh, siapa itu? Qin Chen segera melihat ke atas dan melihat bayangan gelap melintas di kehampaan seolah-olah berjalan melalui kehampaan. Tiba-tiba sebuah pedang menembus langsung ke arah wanita di sebelahnya. Ternyata itu adalah seorang pembunuh. Pembunuh itu menyerang dengan kejam untuk membunuh wanita tertua dari keluarga Au itu. Niat pedang hitam pekat ini menembus ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan itu ditargetkan ke arah wanita dari keluarga Au itu. Ini aura pedang. Qin Chen terkejut. Pihak lain ternyata menggunakan aura pedang pembunuhan, dan suasana membunuh seperti ini sangat menakutkan. Setelah itu dapat memenggal kepala seseorang, dan pedang itu dapat menjarah kekuatan asli orang lain setelah kematiannya dan mengubahnya menjadi aura pedang itu sendiri. Pembunuh itu pasti seorang master, sangat berbahaya. Qin Chen bahkan merasakan kekuatan dari aturan mendalam yang menakutkan yang tergandung dalam tubuhnya. Di alun-alun banyak penguasa di ranah alam suci panah tercabik-cabik, daging dan darah mereka terciprat, dan mereka tidak bisa menghentikan tebasan pedang itu. Bahkan di tahap akhir alam suci panah, mereka semua dipenggal dengan satu pukulan dan diubah menjadi kekuatan pedang itu sendiri. Nona, hati-hati! Penjaga baju jirah di samping wanita itu berteriak dengan marah, dan dia langsung berlari keluar, berubah menjadi aliran cahaya, dan memblokir serangan dari pembunuh itu. Namun pembunuh itu berhasil melewati penjaga baju jirah itu, dan segera pedangnya akan melesat ke arah wanita tertua dari keluarga Au itu. Pada saat ini mata dingin dari pembunuh itu nampak menyeringai, dan dia melihat bahwa dia akan berhasil untuk membunuh wanita itu. Namun tiba-tiba senyumnya berhenti. Pada saat wanita itu akan terbunuh di bawah pedangnya, sebuah tangan langsung muncul, dan tangan itu langsung menghentikan pedang dari sang pembunuh. Dan yang mengambil tindakan itu adalah Qin Chen. Qin Chen memegang pedang di tangannya pada saat kritis hidup dan mati wanita itu. Qin Chen mendesak tubuh suci abadi dan juga aturan pedang. Dan Qin Chen juga memiliki aturan pembunuh, dan dia paling akrab dengan jenis serangan ini. Jika saat ini Qin Chen digantikan oleh Sang Wukong, Sang Wukong juga pasti akan ditembus oleh pedang ini dengan mudah. Apa? Sang pembunuh itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedangnya akan diblokir oleh orang lain. Menyadari bahwa sang pembunuh itu telah gagal dalam misinya, sang pembunuh itu kemudian berbalik dan ingin melarikan diri, mau pergi. Namun di mana Qin Chen bisa membiarkan pembunuh itu pergi? Qin Chen langsung melayangkan tinjunya. Bayangan tinju yang menakutkan itu menyapu langsung ke arah sang pembunuh. Sang pembunuh itu berbalik dan menebaskan beberapa cahaya pedang. Walaupun itu dapat memblokir tinju Qin Chen, tetapi sang pembunuh itu terbang terbalik, memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Namun sosoknya terus bergerak dan dia terus melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun di saat sang pembunuh itu melanjutkan pelariannya, tiba-tiba raungan marah terdengar. Berani membunuh wanita dari keluarga Auku, mencari kematian. Tidak jauh dari kedalaman kota Changsuan, seorang master terkenal datang, masing-masing dengan aura yang luar biasa, dan pemimpinnya seorang lelaki tua. Lelaki tua itu meledak ke langit. Dia sangat marah sehingga dia penuh dengan amarah. Kekosongan nampak hampir mengeras. Orang ini sangat cepat. Cuing, beberapa kilatan dia sudah muncul di udara. Melihat orang itu, tiba-tiba banyak orang yang hadir mau tidak mau berlutut dan membungkuk di tanah. Puncak tahap tengah alam suci bumi, kata Sang Wukong. Dia terkejut. Orang tua itu muncul dan bergegas langsung ke arah sang pembunuh. Apa?
Sang pembunuh itu terkejut dan hendak melarikan diri. Tetapi lelaki tua itu langsung melayangkan tamparan dan langsung memukulnya. Apakah ini penguasa di puncak tengah alam suci bumi? Sangat kuat, kata Qin Chen. Dia terkejut. Tahap tengah alam suci bumi jauh lebih kuat daripada tahap awal alam suci bumi. Sang pembunuh juga dianggap sebagai master yang kuat. Tetapi di hadapan lelaki tua ini, sang pembunuh nampak tidak dapat melawan. Pada saat yang sama, aliran cahaya menyapu dari belakang lelaki tua itu dan bergegas menuju wanita yang telah diselamatkan oleh Qin Chen. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Bawahan terlambat untuk membantu. Tolong maafkan saya. Ayo, cepat, sembuhkan Nona. Orang-orang itu jatuh di samping wanita itu. Dan semua orang nampak panik, melangkah maju dan mengajukan pertanyaan. Saat ini di sisi lain, lelaki tua itu telah menangkap sang pembunuh. Apa? Ini Cai Gaopeng dari kediaman Tuan Kota, kepala pelayan rumah Tuan Kota. Dikabarkan bahwa Cai Gaopeng, kepala pelayan istana Tuan Kota, bertanggung jawab atas banyak urusan kota Changsuan. Kultivasinya telah mencapai puncak tengah alam suci bumi dan dimungkinkan untuk menerobos tahap akhir alam suci bumi. Pantas saja begitu dia muncul, pembunuh itu langsung ditangkap dalam sekejap. Pembunuh itu tidak tahu dari mana asalnya, jadi dia berani melakukan pembunuhan di kota Changsuan. Dia benar-benar ingin mati. Terdengar percakapan di kerumunan. Kerumunan berbicara dengan kaget dan tidak bisa dijelaskan. Nona, budak tua ini sudah terlambat. Kejahatan itu pantas mati. Ketika Cai Gaopeng datang, dia langsung berlutut dan membungkuk, memperlakukan wanita itu dengan hormat seperti seorang budak. Dan adegan ini membuat semua orang nampak terkejut. Ada banyak wanita di rumah Tuan Kota dan ada banyak orang yang disebut Nona. Tetapi hanya ada satu orang yang bisa disebut Nona oleh Cai Gaopeng. Mungkinkah itu adalah putri dari Tuan Kota Auli dari kota Changsuan? Kerumunan nampak terkejut. Ternyata wanita itu adalah putri dari Tuan Kota Au yang bernama Zhu Qingling. Paman Cai, tolong berdirilah. Aku baik-baik saja. Aku berterima kasih kepada teman ini atas bantuannya sebelumnya. Hei, di mana teman ini? Kata Zhu Qingling. Dia menoleh dan tiba-tiba mengeluarkan kejutan. Saya tidak tahu kapan Qin Chen sudah tidak ada di sana. Sebelumnya Qin Chen melihat kedatangan Cai Gaopeng. Qin Chen tahu bahwa sang pembunuh itu pasti akan mati. Jadi dia membawa Sang Wukong dan Qin Tinting pergi dari sana. Lagi pula Qin Chen hanya meminjam identitas dari sekte lonceng kuno. Jika dia terus berada di sana, pihak lain pasti akan menyelidiki identitasnya. Selain itu, Qin Chen tidak menginginkan imbalan apapun. Kapan orang yang menyelamatkan putri Tuan Kota pergi? Aku bahkan tidak menyadarinya. Ya, aku juga tidak melihatnya. Keberuntungan macam apa untuk orang yang telah menyelamatkan putri Tuan Kota? Ya, benar, pria yang menyelamatkan putri Tuan Kota juga merupakan karakter yang kuat. Pada saat itu dia memblokir sang pembunuh, dan dia juga mencegah sang pembunuh untuk melarikan diri. Saya melihat orang yang menyelamatkan putri Tuan Kota juga nampak sangat muda. Mungkinkah dia juga bakat arogan dari beberapa kekuatan top di luar kota Changsuan? Percakapan pribadi terdengar di antara kerumunan. Banyak master juga datang dari kejauhan. Mereka semua juga mendengar tentang gerakan di sini dan menyaksikannya. Paman Cai, kamu harus menemukan penyelamatku. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah dalam bahaya sebelumnya. Dan aku harus membayarnya secara langsung, kata Zhu Qingling. Dia berkata dengan cemas. Nona, jangan khawatir, budak tua ini akan membantumu menemukan orang itu. Tetapi yang paling penting sekarang adalah mencari tahu asal-usul sang pembunuh, kata Cai Gaopeng. Dia berkata, kemudian menoleh sang pembunuh itu, lalu berkata dengan dingin, katakan, kamu berasal dari mana? Mengapa kamu ingin membunuh Nona? Cepat katakan, jika tidak, aku akan membunuhmu. Hahaha. Sang pembunuh itu tiba-tiba tertawa aneh dan mengucapkan 4 kata. Seketika seluruh jiwanya terkejut, berubah menjadi ketiadaan, menghilang dan berubah menjadi kematian. Jiwanya hancur sendiri dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Brengsek,
Setelah melihat ini, Cai Gaopeng itu nampak sangat marah. Kemudian dia melepas cincin penyimpanan dan pedang sang pembunuh. Tetapi dia tahu bahwa pada dasarnya tidak akan ada informasi yang berguna di dalamnya. Mungkinkah itu organisasi Wukong? Pada saat ini ada bisikan di antara kerumunan. "Paman Cai, apa itu organisasi Wukong?" tanya Zhu Qingling. "Ini adalah organisasi pembunuh misterius yang baru saja muncul di Yunzhou. Organisasi ini disebut organisasi Wukong," kata Cai Gaopeng. "Tapi mengapa organisasi ini ingin membunuhku?" kata Zhu Qingling. Dia nampak masih bingung. Budak tua ini tidak tahu, mungkin Tuan tahu sesuatu. Tampaknya masalah ini harus segera dilaporkan kepada Tuan. Ngomong-ngomong, putra pertama Li Dongyu dari keluarga api jiwa telah tiba di rumah Tuan Kota. Saya diperintahkan oleh Tuan untuk membawa Nona segera kembali, kata Cai Gaopeng. "Ayah ada di sana, mengapa aku yang harus menyambut putra dari keluarga api jiwa itu?" kata Zhu Qingling dengan cemberut. Nampak dia tidak puas. "Nona, tolong, jika saya kembali tanpa membawa Nona, saya pasti akan dihukum." "Apakah Nona tidak tega melihat budak tua ini dihukum?" kata Cai Gaopeng. Oke, aku akan kembali. Tapi ngomong-ngomong, dermawan yang baru saja menyelamatkanku, kamu harus menemukannya untukku. Dan aku ingin berterima kasih kepadanya secara pribadi, kata Zhu Qingling. Dia menepuk dadanya. Sejujurnya dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. "Jangan khawatir Nona, budak tua ini akan menemukannya untukmu," kata Cai Gaopeng. Dia tersenyum dan menghela napas dalam. Nona Zhu Qingling ini sebenarnya orang yang begitu baik dan sangat memperhatikan pelayannya. Jika ada pemuda yang bisa menikahinya di masa depan, itu akan menjadi berkah selama 8 kehidupan. Scene berpindah pada saat ini di jalan lain di kota Changsuan. Ketiga Qin Chen perlahan berjalan di jalan. "Senior, mengapa kita baru saja pergi? Jika saya tidak salah, orang yang barusan diselamatkan oleh senior adalah putri dari Tuan Kota. Dengan wajah Tuan Kota, dia pasti akan membalas kebaikan dari orang yang telah menyelamatkan putrinya," kata Qin Tinting. Dia tidak bisa menahan untuk bertanya. Qin Chen kemudian menjelaskan bahwa jika dia tidak pergi, dia mungkin akan dicurigai berkomplot dengan sang pembunuh, karena kemunculannya dan sang pembunuh itu sangat bertepatan. "Tapi senior, jika orang-orang dari kediaman Tuan Kota ingin menemukan kita itu tidak apa-apa. Tetapi jangan kita yang berinisiatif untuk menghubungi pihak lain. Dengan cara itu, maka kecurigaan pihak lain akan menghilang kepada kita," kata Qin Chen. Dia mengedipkan matanya. Jika rumah Tuan Kota menemukannya, itu masalah lain. Dia tidak akan menolak menggunakan kekuatan rumah Tuan Kota untuk menemukan Qian Shui dan yang lainnya. Tetapi Qin Chen masih harus mengembangkan Papillon Candi terlebih dahulu. "Chen Xiao, di sini, ini adalah toko pil yang sering bekerja sama dengan sekte lonceng kuno kita. Tempat ini disebut Aula Pengobatan Obat. Meskipun tidak banyak master top di Aula Pengobatan Obat ini, master pengobatan obat di Aula Pengobatan kuno ini memiliki pencapaian luar biasa dalam alkemis. Dikabarkan bahwa dia awalnya hanyalah seorang alkemis biasa. Namun setelah dia memasuki peninggalan pengobatan kuno tertentu, dia mendapat salinan dari zaman kuno, rahasia alkemis pada masa itu. Sejak saat itu, pencapaian alkemisnya telah meningkat pesat dan memiliki reputasi yang tidak lemah, kata Sang Gukong. Dia menjelaskan kepada Qin Chen. "Benarkah? Ayo masuk dan lihat," kata Qin Chen, seraya berjalan masuk ke pintu masuk aula pengobatan kuno ini. Setelah Qin Chen melangkah masuk ke dalam, semburan obat tiba-tiba menyebar. Mencium bau obat ini, Qin Chen telah menghitung bahwa sebagian besar bahan yang ingin dia sempurnakan ada di sini. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dalam 3 hari, jika kalian tidak melunasi hutang kalian, maka jangan salahkan aku karena tidak memberi wajah. Ayo pergi." Begitu Qin Chen dan yang lainnya masuk, mereka mendengar cibiran, dan kemudian beberapa orang yang galak dan jahat keluar dari aula pengobatan kuno ini. Sebelum pergi, orang-orang ini menatap Qin Chen dengan dingin, lalu pergi. Saat ini suasana di aula obat kuno ini sangat memalukan, dan hanya setelah orang-orang itu pergi, kegembiraan mereka kembali.
Ketiga pengunjung, bahan obat apa yang ingin kamu beli? Apakah untuk memurnikan pil atau membeli pil secara langsung? Saat ini seorang pelayan berjalan dengan sedikit kepahitan di wajahnya, tetapi dia bertanya dengan hormat. Kami dari Sekte Lonceng Kuno, kami sedang mencari master aula Anda, kata Sang Gukong. Dia maju selangkah dan berkata dengan enteng. Pelayan itu melirik Sang Gukong dan tubuhnya terkejut. Tampaknya dia sedikit merasakan bahwa basis kultivasi orang di depannya ini adalah alam suci bumi. Dan kemudian pelayan itu segera menunjukkan rasa hormat. Basis kultivasi Sang Gukong adalah alam suci bumi. Identitas seperti itu sudah cukup untuk mengguncang beberapa orang. Tolong beberapa senior untuk masuk. Pelayan itu membimbing ketiga Kincen untuk masuk. Kincen melirik ke aula obat kuno. Toko ini tidak kecil tetapi tidak banyak pelanggan. Tampaknya bisnis ini sangat biasa. Setelah beberapa saat, ketiga Kincen diarahkan oleh pelayan itu ke ruang tamu. Saya melihat api berlama-lama di sekitar ruang tamu dan seluruh aula pengobatan kuno sepertinya dipenuhi dengan api yang sangat menakutkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.